di saat ku jenuh dan saat ku butuh dirimu untuk berikan rasa rindu yang telah lama sirna. Selamat malam, apa kabar? Dan tentunya kita berada di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Wow, ini saya lagi gaya apa nih? Gaya Muay Thai ini. Saya punya satu idola. Kalau dalam fighting itu adalah seorang Tony Jaa. Dan saking senangnya saya dengan Tony Jaa, setiap nonton itu badan saya bergerak. Dan sekarang saya lagi memakai Muay Thai. Dan saya tidak sendiri malam hari ini karena spesial episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui dari seorang sumber inspirasi yang luar biasa. Nah, tentunya akan diulas tuntas oleh orang yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Coach Meriza. Karena dirimu Iya, kabar baik. Wah, ternyata Coach pakai juga nih. Wah, iya. Sama. Betul ya. Nah, ini apa nih Coach ini kita nih? Saya juga Nggak tahu juga. saya juga aneh, Mister. Dan Coach lihat dong saya pakainya apa ini. Saya kok nggak punya ya? Iya, gini Coach, kalau Coach pakai ini juga berarti Coach bukan coachnya gitu. Oh, I see. Bukan instrukturnya. Ini sesuatu yang baru juga Iya. buat saya, Mister ya. Betul. Ya, bahwa Ah. kalau biasanya saya kan biasa ya. Iya. Gitu. Ini memberikan pengalaman baru buat saya. Oh. Pengalaman baru buat saya. Iya, iya. Kalau apa namanya ini menunjukkan waktu dulu saya Iya. saya di Bukit Tinggi. Iya. Ya, saya sempat latihan bela diri juga ya gitu. Oh, Tapi bela diri, tidak Bos? seperti ini gitu. Tidak seperti itu. Tapi ini mengingatkan lagi Oh iya. Dan ya. Jadi, ya. Nah, dan luar biasa Coach. Nah, gini, sebelum nanti kita akan masuk ke siapa yang menjadi sumber inspirasi kita pada malam hari ini Coach Meriza. Nanti Coach Meriza juga akan mengulas tuntas di beberapa segmen nanti ke depan dari bisnis yang digeluti oleh anak muda yang luar biasa saat ini. Tapi tadi sudah ada waktu kita di highlight ILB. Oh iya. Itu ada yang sempat menelpon Coach. Nelpon, tadi Ya, pertanyaannya itu relevan Diva, juga. Diva yang ada di Soreang dengan Rifki yang ada di Baros. Oh, oke. Dan bagi Diva dan Rifki yang sudah menelpon tadi dan berkesempatan untuk mendapatkan voucher untuk bermain dan training di Rewa, silahkan nanti langsung menghubungi ke Bandung TV yang ada di Jalan Arca Manik ya, di Pacuan Kuda. Pacuan Kuda. Pacuan Kuda. Itu jam 9 sampai jam 4 sore. Saya boleh nggak ikut? Hah? Saya boleh Kan nggak? sudah kok. Oh gitu ya. Jadi jatah gratisnya Iya, biar iya. saya lagi Dan ya. gini Coach, Coach harus ini dong lihat. Minggu kemarin kan saya nggak sempat mendampingi Coach. Ah, ini Iya. ya. Ini- Saya sempat ke Bali waktu itu. Kemana itu? Ya, saya ke Bali. Ngapain? Tapi enaknya saya bisa lihat streamingnya Coach di sana. Ah, I Di luar see, biasa. I see, Nah, I see. malam hari Luar ini biasa. spesial Coach kita hadirkan sini bukan untuk melatih saya untuk jadi Muay Thai Coach. Jangan. Karena saya tahu kapasitas Coach ya. Untuk itu, Hah? nanti kita akan di segmen berikutnya kita akan menghadirkan seorang anak muda Yang luar biasa. luar biasa sekali ya. pastinya ya. Dan bisnisnya ini sudah mau merambah ke beberapa daerah di Indonesia. Tapi tar dulu. Ya. Tema kita malam ini apa ya? Ya, nah tema kita ini Coach. Ah, Coach, oke. ini Ini mungkin bisa sampaikan? bagi para pebis muda Ya. di rumah maupun di studio, tema kita bagi saya ini yang nggak asing lagi pastinya ya. Ya. Kita bicara tentang yang namanya ATM. ATM apa Punya ATM mesin? nggak? Punya ATM nggak? Saya nggak punya Coach. Masa sih Iya. hari ini? Oh iya, tapi ya nggak punya Coach. Para Tapi pebis- saya biasanya punya ini Coach. Maaf, Apa ini itu? saya punya apa namanya? Ada uang Ah, di sini Ya. 100.000. Oke, Ada mungkin bisa di close up di sini. oke. 100.000, oke. 100.000, oke. Iya. Ah, di sini saya lihat 100.000. Ini Coach. Kalau saya butuh untuk masuk ke ATM saya tinggal lipat saja dan dia bisa menjadi seperti ini. Coach. Luar biasa ya. Ini bukan iklan. Karena Coach cari tanyakan saya kan. Punya ATM ya? Punya ATM. Oh Ini iya. ATM saya nih bisa. Tahuan ya. Iya dah. Rupanya. Apa nih ATM Coach? Oke, Apakah baik. sesuai dengan kayak tadi? Kurang lebih kalau bahasa ATM-nya iya, cuman dalam Iya. bahasa seorang entrepreneur kita lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Amati, Amati. Oh, Tiru. hanya itu amati. amati. Oke. Ya, amati, tiru, Oke. modifikasi. Modifikasi. Amati tiru modifikasi. Tapi bagi saya nanti
malam ini kita akan dalamin apa sih esensinya, seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika melakukan ATM itu sendiri. Betul, Dan betul itu sekali. nanti kita akan dengan tamu ini kita Ya. lihat bagaimana dia melakukan ATM. Baik, berarti tema kita malam hari ini adalah amati, tiru, modifikasi dan berbisnis ATM kalau gitu ya. Betul. Oke, kalau begitu Coach Meriza, dan pada akhirnya nanti kita akan masuk ke segmen kedua, kita akan berkenalan dengan sumber inspirasi kita yang luar biasa yang berbisnis ATM. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Nubis yang muda berbisnis. Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan Terima kasih. Tidak suka kebanyakan yang Oke, kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Ya, luar biasa sekali Coach Meriza. Ya. Kita berada di segmen kedua dan tentunya kita akan menghadirkan sumber inspirasi kita pada malam hari ini. Dan Mungkin, pastinya ya, relevan dengan yang ATM tadi ya. Ya, yang relevan dengan tema kita malam ini, bisnis bahwa- ATM ya. Betul, bahwa seseorang entrepreneur itu, pebisnis muda itu harus bisa mengembangkan namanya ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi bagaimana kedalamannya kita lihat dulu ya. Oke, baik kalau gitu Kedalamannya ya. sebelum saya memanggilkan siapa yang menjadi sumber inspirasi kita pada malam hari ini, mari kita saksikan VT beliau berikut ini.
to stay away from me. Sometimes I'm in disbelief, I didn't know. Somehow I need you to go. Don't forget our memories, forget our possibilities. What you were changing me into, just giving myself back and don't stay. Forget our memories, forget our possibilities. Take all your faithlessness with you, just giving myself back and don't stay. Sometimes I feel like I trusted you too well. Sometimes I just feel like screaming at myself. Sometimes I'm in disbelief, I didn't know. Somehow I need to be alone. Don't forget our memories, forget our possibilities. What you were changing me into, just giving myself back and don't stay. Forget our memories, forget our possibilities. Take all your faithlessness with you, just giving myself back and don't stay. I don't need you anymore. I don't want to be ignored. I don't need one more day of you wasting me away. I don't need you anymore. I don't want to be ignored. I don't need one more day of you wasting me away. With no apology, don't stay. Forget our memories, forget our possibilities. What you were changing me into, just giving myself back and don't stay. Forget our memories, forget our possibilities. Take all your Oke, luar biasa ya Biasa. itu tadi. Nah, itu kayak di ring ini ya, Coach. Ya, ya? tapi jangan Jangan ya. sini, Jangan di saya sini, juga takut jangan di sama sini. Coach. Dan saya tidak perlu berlama-lama lagi. Kita panggilkan sumber inspirasi kita pada malam hari ini yang ada di sudut kanan. Gelvi! Yeay! Wah, ini luar biasa, bro. Wah, ini udah mau siap-siap aja nih ya. Oke, Gelvi luar biasa. Ini Coach ternyata masih muda, Coach. Ya. Atau gini, saya buka dulu ini. Kayak mau bertarung aja ini. Ini apa ini kalau gini? Ini namanya mongkol. Mongkol. Biasa dipakai untuk apa? Biasa sebelum para fighters Muay Thai Iya. tanding, Iya. mereka pakai ini dulu masuk ring, setelah Oh, mau gitu ya. main baru dibuka. Bisa nggak diganti dengan ikat Sunda? Bisa. Oke, Coach, mungkin ada bertanya-tanya tentang ini. Ini luar biasa bagi saya. Ini olahraga ini mengingatkan saya untuk tahun depan. Tahun depan. Apa itu tahun depan tuh? Ya, Mia. Oh, Mia. Bukan pacar saya, Mia. Mia, apa Ya, itu Mia? Masyarakat Ekonomi Asia. Ya, Ya. bahwa belum juga tanggal 31 Desember 2015 Ya. ini ke Indonesia sudah masuk. Berarti kita udah curi duluan nih? Bisa jadi curi, bisa jadi mereka duluan masuk ya. Iya. Jadi Gelvi ini apa namanya Rewa Fight Gym. Rewa Fight Gym. Ini bisa dijelaskan nggak sedikit ke pedis muda di rumah maupun di studio ini Ya. apa sih Rewa Fight Gym ini? Ya. Gitu. Rewa Fight Gym ini adalah salah satu tempat pelatihan Muay Thai. Muay Thai. Oke. Yang kita berbasis di Muay Thai dulu. Hmm. Gitu. Terus stand up fight, tapi kita yang lebih meruncingkan lagi untuk olahraganya. Lebih ke sportnya ya? Lebih ke sportnya, gitu. Oke. Sama kan karena- banyak di orang-orang berpikir kalau si olahraga ini keras. Yap. Nah, kita itu pengen merubah. Kalau ini juga ada banyak manfaatnya. Gitu. Jadi kalau bicara masalah sport itu kalau kita lihat sekarang banyak orang tuh udah mulai peduli pada olahraga ya gitu, dan ini lebih ke concernnya ke sport ya. Sport. Oke. Ini kapan sih berdirinya nih? Kita itu dari 2012 sih, cuman 2012, mulai oke. beroperasinya kita 2013. 2013. Di mana?
di Jalan Sumatera nomor 5 di dalam Bogor Tropika. Oh, di tempat kita biasa Iya, ya. yang ILB, Wah, luar kawan. biasa nih ya. Berarti bisa jadi yang member kita juga. Bisa setelah ILB kita Bisa langsung latihan di olahraga. sana, ya. Tapi cuma sampai jam berapa kan tadi? Dari 9 pagi sampai 9 Oh, malam. 9 pagi. Sampai Jadi malam, para pemuda ya. muda Iya. bisa main ke sana jam 9 pagi sampai 9 malam ya. Iya. Itu tiap hari. Ya, Ada buka open all liburnya? day. Nah, Oh, kita open gini all day. coach, ini menarik nih dari nama Rewa. Kebetulan kalau saya kan orang Makassar, coach. Yup. Iya, Rewa itu Mm-mm. ada artinya di sana. Saya nggak tahu apa sama dengan yang saya Oke, maksud. oke. Rewa itu jagoan, hebat, berani. Yup. Gitu ya? Betul. Apa itu benar Memang bahasa kita ambil dari bahasa Makassar, dari Makassar Bugis. Wah. Pantesan. Iya, bisa- pakai gini kok. Terus tadi pagi kan saya baru pulang dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Wow. Kampung halamannya. Iya, luar biasa, ya, luar biasa. Jadi saya juga merasakan atmosfer di situ ya gitu. Nah, itu kenapa di Rewa itu kenapa ini kan orang Sunda nih? Apa gimana? Jadi saya sama bertiga sama teman saya, Oh, dia bertiga. adik kakak. Hmm. Adik kakak ini dia orang Makassar, saya orang Sunda. Sunda. Jadi ambilnya keren nih kayaknya nama Negara kayak nama-nama Makassar muatai Bugis gitu gitu. ya, Rewa. Ya, tapi hari ini nggak sempat hadir beliaunya. Iya, lagi nggak sempat, yang satu Jakarta, yang satu bapaknya masuk rumah sakit. Oh iya, sakit sakit cepat sembuh ya Bapak di rumah aja. Jadi di sini ada bertiga ya ownernya ya. betul. Oke. Terus mungkin ada mau ditanyakan lagi kok lebih. Kalau ini bicara tema kita malam ini ATM Hmm, ya. Kalau di situ kan kita amati ya. betul. Ini dari mana sih inspirasinya untuk milihin kan? Kenapa nggak silat? Nah, Ya, Ya. ya betul. Kenapa Itu tuh? tadi semua tanya. sebetulnya pertama memang dari kita bertiga emang udah temenan dari lama. Hmm. Terus punya kesamaan juga, suka sama-sama sekolah olahraga, Oke. terus suka juga stand up fight juga, suka nonton segala macam. Oke. Terus sangat-sangat passion lah di Hmm. stand up fight itu, jadi senang nih ngelihat yang berantem Oh, gitu, gitu ya. di ring itu kan segala macam. Ya. Awalnya cuma ngobrol-ngobrol doang, terus gimana nih kalau misalkan kita buka nih, Hmm. tuh ya udah kenapa enggak gitu. Iya, Buat memperluas lapangan pekerjaan juga kan, Iya, iya, iya. bantu-bantu yang lain ya, sekalian nyalurin hobi kan. Betul, Ya betul. udah kita Kan kalau nggak salah ini kan berasal dari Thailand ya. Betul. Olahraga Thailand, kemudian tentu kita bawa ke Indonesia. Indonesia. Kalau pada hakikatnya ini kan ada akar itu di Thailand. betul. Kemudian kita pindahin ke Indonesia. Tentu kalau dalam bisnis ada namanya penyesuaian. Apa yang beda antara Muay Thai di sana dengan yang di sini? Nah, ini amati baru ditiru nih. Iya, betul. Ya, betul. penirunya gimana tuh? Kalau dari kita sendiri sebetulnya belum untuk benar-benar sama pelatihannya kayak di sana. Soalnya pelatihan di sana lebih keras disebutnya, bisa kita sebut lebih keras. Jadi kita lebih menyesuaikan dengan orang-orang Berarti di Indonesia. M-nya coach ya, dimodifikasi. Dimodifikasi. Hmm. Ya. Oke. Terus kalau dari tempat sih kita lebih benar-benar ngelihat dari Thailand. Kebanyakan mereka latihan itu semi outdoor. Semi outdoor. Jadi tempatnya yang terbuka gitu. Ya kita juga implementasikan juga di sini. Jadi tarik Jadi sini. tempat Dan- kita. Dan respon pasar gimana? Alhamdulillah suka Suka. gitu. Kalau di sini ada berapa orang gitu yang member kayak gitu? Member kita sampai sekarang itu udah sekitar 500-an lebih. 500 orang. Oke, plus dulu ya. Ya. Ya, coach, 500 kalau ya. 500 itu kan tentunya tidak sendiri dia yang kelola. Ya. Ada berapa sekarang karyawan? Sekarang kita itu trainer itu ada 5, 5. terus ada yang freelance juga 2. Heeh. Kalau ngisi yang nggak masuk gitu. Iya. Yep. Terus ada juga operasional ada 3, ya sekitar ada 15 orang. 15 orang. 15 orang. Kalau Gelfi di situ sebagai apa nih? Saya lebih merincinya lebih ke marketing ya. Oh, oke. Dari sisi Iya, manajerialnya ya. ya. Sisi Oke, manajerial. saya ke owner juga Mm-mm. langsung terjun Terjun langsung juga. ke Tapi marketing ya. bisa fight-nya bisa kan? Enggak bisa Kalau cuma bisa sih latihan coba. doang. Oh gitu. Biasa pakai ilmu padi coach. Enggak, ilmu padi. Makanya saya juga nggak khawatir deket-deket. Tapi tenang coach, kita udah punya pengaman. Iya. Tapi perlu pengaman cuma ini doang ya. Ini juga kena. Iya. Nah sekarang gini coach, kalau Coach Merisa melihat bisnis yang digeluti ini dengan ATM, amati tidak modifikasi, mungkin ada yang mau ditanyakan ke ini apa? Ini kira-kira bentuk modifikasinya yang bis itu bagaimana gitu ya? Oke. Iya. Itu kan udah beda pastinya ya. Iya. Bahwa kalau melihat bisnis yang ada dari negara asalnya Thailand kemudian pindahin ke sini. Kalau saya lihat tadi dari pembahasannya udah dapat sih Iya. ya, beberapa perbedaan-perbedaan atau modifikasi yang dilakukan oleh Gelfi. Tapi Gelfi, tapi udah jalan ya. Iya. Ke depan bagaimana Ya ke rencana? depannya gimana? Ke depan sih ada satu cita-cita kita sebetulnya pengen juga mengembangkan silat.
Oh, Hah? Silat. Silat, wah, keren nih. Tar Itu dulu cita-cita nih. sih, cita-citanya. Cuman kalau untuk pengembangan sekarang, insya Allah nanti juga mau kita expand di Surabaya, Expand sama ya. Malang. Oke, Iya, oke. Surabaya, Malang. Ada pasarnya di sana? Ada, Ada. Apakah Gelfi yang nawarin atau ada permintaan ke sana? ada permintaan juga, Oh, ada permintaan juga ya. Kita juga kayaknya kenapa enggak gitu. Oke, oke. Kalau dalam konteks bisnis ya, kita kan selalu melihat bisnis itu akan hidup. Ini kan baru 2 tahun ya, setahun. Setahun lebih. Setahun ya, 1 tahun 3 bulan kalau nggak salah. Iya. Ya, 1 tahun 3 bulan. Itu kalau di Bandung sendiri cuman di beberapa Ya, titik. kalau buat si Rewa sih ya, tapi kita juga ada, sebelum kita juga ada banyak tempat di Bandung juga. Oh, dengan Udah ada. dengan apa namanya? Kayak Muay Thai ini. pelatihan Muay Thai. Oke. Tapi bedanya antara punya Rewa ini dengan yang lain apa kira-kira? Kalau perbedaannya sih mungkin dari tempatnya, kita Oke. itu tempatnya semi outdoor, Mhm. terus dari waktunya juga kita nggak ada jadwal. Oh, Jadi oke, oke. sedatangnya member mau dia datang kapanpun bisa langsung latihan di tempat kita gitu. nah ketika saya nih, misalkan nih mau masuk jadi member, Hmm. apa yang harus saya lakukan? Cuman isi Formulir. formulir Oke. aja, terus nanti bawa peralatan. Maksudnya baju aja dulu. Baju. Kalau peralatan belum punya, kita sediain. Oh gitu. Tapi Pinjam kalau atau sewa? udah include. Oh, include. Ah, Oke, include. oke, oke. Terus tapi kalau mau beli juga kita juga. Nah, ini kan kalau di silat, karate, bela diri yang lain itu ada jenjangnya ya. Jenjangnya. Apa ban ya? Bannya. Iya, bannya. Karena pakai ban juga kita. Kalau bikin. Muay Thai enggak. Nggak. Terus bagaimana bisa tahu bahwa ini udah expert di bidang levelnya udah segini, gimana tuh? Lebihnya sih kalau sebetulnya sih belum ada ya dari Iya. Muay Thai-nya sendiri. Ah. Tapi kalau misalkan dari jenjangnya sendiri itu ya dari 3 bulan sampai 6 bulan juga insya Allah udah. Kalau Oh. misalkan latihannya betul juga udah kelihatan. Nah, saya ini kan nggak tahu apa-apa nih. Ini kos. Ntar dulu, maaf saya ya. agak minggir. Iya. Saya agak minggir. Maaf ini, Kalau saya taruh Mr. dulu. Man udah mulai Ini gerak-gerak soalnya nggak ada gitu. nih. Ini kalau misalkan bertarung nih, apa dulu tuh gerakan yang dilatih? Apakah mukul atau kan kalau Muay Thai itu lebih main lutut dengan siku semuanya ya? Jadi Muay Thai itu mereka Iya. menggunakan 8 anggota tubuh. Oke. Bisa dijelasin nggak? Jadi ada Ya. tangan, oke. sikut, Sikut ya, lutut, Lutut. sama kaki. sama kaki. Oh. Jadi kalau gerakan Iya. yang paling Iya. dasarnya itu paling jab strike, ya. Hah? terus elbow, Oke. sama knee, Oh, sama- terus ada middle tendangan langsung ke bagian tengah badan. Kalau itu kan kalau saya lihat gerakannya itu kan di ini ya, di ring kayak gitu ya. Itu memang seperti itu ya. Iya. Tapi ada juga yang ini loh, Coach. Saya kan idolanya ini Tony Jaa. Iya, Iya, gitu. Tony Jaa. Itu gila di kalau di fighter street fighting ya. Kalau Tony Jaa itu ya kalau nggak salah ya. Iya kan awalnya dia bukan di Iya. ring. Kan? Dan kemudian ini mungkin bisa dijelasin nih Coach. Sebelum ini nih. Yap. Ini ngapain kita pakai ini? Ini fungsinya apa sih ini? Ini Coach. Minimal saya nahan-nahan tangan Gelfi ya. Kalau dia gini saya nahan. Tadi dipasangin nama dia gimana ya? Bisa dijelasin. Jadi kalau Supaya pemirsa di rumah bisa ini tahu. namanya hand wrap. hand wrap. Jadi Nah, hand fungsinya. wrap. Fungsinya hand wrap ini untuk melindungi bagian lengan. Bagian lengan ketika kita melakukan pukulan. Oke. Lengan terus sama apa? Ini apa jari-jari. Jari-jari, oke. Setelah pakai ini baru Baru pakai pakai ini ya. ini, boxing Ya, glove. boxing glove ya. terus ada tinju. Supaya memang supaya tidak Mencegah benturan. mencegah benturan ya. Mm. Iya, iya. Tapi sama ya dengan yang aslinya di sana Iya, sama. sama. Oke, jadi kalau konteksnya Mister, kalau di ATM itu bukan berarti kita memodify semua, tidak. Oh, Gitu. Jadi ditiru. ada yang sesuatu yang kita amati, kita tiru, kita modify ya. Iya, iya. Dan nanti di sesi selanjutnya Mister saya akan lihat dari mana sih seorang pebis muda itu perlu melakukan ATM dan bagaimana cara. Dok, coach gini, ibaratnya seorang dokter nantinya, dan ini pemirsa pengen tahu juga. Oke, pebis muda Ya, yang pebisnis muda yang ada di biasa Jogja ya, nih. luar biasa. Ini nanti Coach Melisa akan mengupas tuntas Yap. apa dan bagaimana bisnis ini bisa Yap. berlanjut untuk bisa memenangkan pasar bebas bebas nanti. Asean. Dan tentunya pemirsa pebisnis muda di rumah jangan kemana-mana karena sebentar lagi Coach Melisa akan membedah bisnis ini dengan luar biasa. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Tidak suka nggak bayar, namun hanya Mas Erisa masuk aja nanti. dan Ada apa aja ya? mojang priangan tidak suka.
Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan Terima kasih. Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Kembali lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, tentunya kita sekarang sudah berada di segmen 3 yang mana pebisnis muda pengen tahu lebih jauh bagaimana sih bisnis ini bisa dijalankan. Mungkin ada juga yang berkeinginan pengen menjalankan bisnis seperti ini. Tenang saja karena kita sudah ada Coach Meriza. Silakan Coach. Baik, Ya. para pebisnis muda di rumah maupun di studio ya. Silakan, nanti boleh yang nanya juga ya. Iya, Telepon. nanti langsung setelah ini bisa langsung bertanya, siap-siap. Silakan. Nomor telepon yang ada di layar nanti langsung telepon Yap. dan tanyakan kepada Coach Meriza atau mungkin kepada Gelvi sebagai owner dari Rewa Pak Jim. Ya, Pak Jim. Pak Oke, Jim. silakan Coach. Baik, para pebisnis muda di rumah maupun di studio. Bicara tentang entrepreneurship, inilah manfaatnya program kita ya. Tiap minggu alhamdulillah ini sudah edisi ke-23. Oh, 23 luar biasa. Ya, gitu. Saya mendapatkan luar biasa ya. Malam ini kita kedatangan seorang pebisnis luar biasa bagi saya, masih muda dan punya impian yang luar biasa buat bisnis mereka gitu. Nah, sebagai seorang entrepreneur, selalu saya sampaikan bedanya seorang entrepreneur dengan yang bukan entrepreneur adalah dari sisi satu, dia punya visi jangka panjang. Visi jangka panjang ini bagaimana dia punya impian terhadap bisnis dia untuk 10, 15, 25 tahun ke depan. Dan di GMB Entrepreneur School kita selalu menekankan Anda harus punya visi, tapi tidak cukup itu. Yang kedua, dia harus punya namanya kreativitas dan inovasi. Inilah karakter seorang entrepreneur yang membedakan dia dengan orang lain. Apa itu? Bicara tentang bisnis, selalu saya ingatkan para pebisnis muda di rumah maupun di studio, kita akan selalu menghadapi yang namanya masalah. Masalah itu bisa timbul dari internal perusahaan kita atau juga bisa timbul dari environment kita, external environment kita. Dan itu pasti akan menimbulkan ancaman atau peluang buat bisnis kita. Nah, apa yang harus dilakukan di sini? Setiap entrepreneur harus bisa problem solving. Nah, ini misalnya problem solving, artinya dia harus bisa memecahkan masalah. Dan oleh karena itu apa? Dia harus menggunakan yang namanya kreativitas dan inovasi. Apa itu kreativitas?
banyak orang bicara, oh seorang entrepreneur harus kreatif. Kreativitas secara sederhana saya membahasakan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide-ide gitu. Mengembangkan ide-ide untuk memecahkan masalah dan bahkan menemukan peluang. Nah ini Mister, memecahkan dapat peluang dari masalah tersebut. Jadi kata kuncinya ide. Ide. Iya. Jadi apapun ide itu harus dikembangkan. Nah kemudian ide itu kalau kita mau berbisnis itu harus kuat juga dengan inovasi. Ide itu harus bisa diterima oleh pasar. Apa tema kita malam ini? Tentu untuk mengembangkan kreativitas itu tidak gampang. Metode yang sering dipakai oleh seorang entrepreneur adalah metode ATM. Apa itu? Selalu amati, tiru, dan modifikasi. Sebagai seorang entrepreneur, saya pernah ada satu buku yang luar biasa bagi saya lupa penulisnya gitu, bahwa Borrowing Brilliance, judul bukunya. Cika Prahalat, saya lupa bukunya penulisnya gitu. Dia bilang, semua yang ada di dunia ini selalu melakukan namanya peniruan atau duplikasi. Bahkan 99% yang ada di dunia ini selalu melakukan peniruan. Baik itu peniruan kepada diri sendiri, ataupun ke orang lain, ataupun environment. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang entrepreneur kalau ingin mempercepat bisnisnya, dia harus melakukan ATM. Amati itu. Amati. Environment itu harus diamati gitu. Kalau saya ingin contoh Gelvi, dia berbisnis yang namanya Rewa Thai Gym. Dia ngambil yang namanya bisnis Muay Thai. Dia mengamati apa yang ada pasti dari negara asalnya dulu ya gitu. Negara asalnya. Kemudian dia tadi sampaikan juga di luar studio tadi mengamati sampai ke Hong Kong. Ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh setiap entrepreneur. Kenapa? Di dalam bisnis entrepreneur itu harus ada namanya speed up, percepatan. Kita nggak bisa melakukan sendiri. Kalau kita lakukan sendiri itu butuh lama gitu. Sementara satu hal tantangan seorang entrepreneur adalah waktu. Percepatan ya, Coach. Percepatan harus dilakukan. Amati gitu. Tapi hati-hati di dalam konteks bisnis, amati itu kita nggak boleh melakukan semua itu langsung seperti apa yang ada di orang lain ke kita. Betul. Karena itu nanti akan berhubungan dengan legal formal ya. Kalau kita nanti ditiru, menjiplak itu nggak boleh. Nah, kemudian kita harus meniru. Di kelas kewirausahaan baik di kampus maupun di GM Entrepreneur School, saya selalu menyatakan bahwa kita harus meniru supaya cepat kita belajarnya gitu. Kalau saya di GM Entrepreneur School, saya selalu punya meniru gitu. Iya. Saya pernah melakukan benchmarking dulu ya, membandingkan dengan yang terbaik. Saya membandingkan dengan Ciputra University, saya ke SBM ITB gitu ya. Kemudian saya ke beberapa sekolah bisnis. Kemudian saya juga ke sekolah-sekolah informal yang berhubungan dengan entrepreneurship. Nah, saya tiru gitu. Saya tiru. Oh, baik dari sisi pembelajarannya, kontennya, ya. Kemudian berhubungan dengan bagaimana metode yang diajarkan ke mereka. Saya rasa dari Rewa juga terlihat tadi gitu, bahwa dia juga meniru. Kenapa? Konsep Muay Thai orang udah punya konsep semua ya. Orang udah bicara Muay Thai orang akan tahu modelnya seperti ini. Tapi ini yang beda. Seorang entrepreneur itu harus melakukan namanya modifikasi. Harus dimodify. Saya lihat dari Rewa tadi. Dia tidak serta-merta meniru apa yang terjadi di Thailand. Kalau di Thailand lebih ke self defense. Ke Thailand juga ada untuk untuk tarungnya juga. Tarungnya ya. Tapi konsep yang dibangun oleh Rewa adalah dia ingin menjadikan itu sebagai sport. Kenapa? Karena tadi dia ingin lihat culture di Indonesia adalah butuh menjadi sport. Dan kita lihat sekarang anak muda sukanya sport. Nah, ini akan menjadi daya tarik buat pasar ketika pola bisnis ini akan diterima oleh pasar itu sendiri. Tapi hati-hati Mr. Nine, pebisnis muda di rumah maupun di studio. Dalam melakukan ATM itu nggak gampang. Selalu saya bilang, bisnis itu selalu terukur. Iya. Ya, saya ingat satu konsep yang disampaikan oleh seorang ahli manajemen. Dia bilang, you can manage what you can measure. Anda hanya akan bisa mengelola sesuatu yang bisa Anda ukur. Apa ya di sini? Ketika melakukan ATM, kita nggak boleh hantam kromo aja, tidak. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Khususnya adalah melakukan yang namanya modifikasi. Kalau mau modifikasi itu nggak gampang. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tapi sebelum kita bahas, mungkin ada yang
mau tanya dulu Mister ya? Oh iya. Oke, mungkin bagi pemirsa di rumah, apa pebisnis muda, kalau ada yang mau telepon silakan. Dan kalau nggak ada mungkin juga sambil menunggu, mungkin ada di studio. Ya, ada satu nih. Wow, silakan berdiri di situ aja, ya. Oke. Ya, langsung. Berdiri aja, silakan. Mau tanya, waktu di awal ini kan berawal dari hobi dulu. Hobi yang masuk ke industri, akhirnya jadi bisnis. Ya. Kira-kira ada prediksi nggak BEP-nya sampai berapa lama? Oke. Wah, ini kos yang langsung Udah jawab. langsung nih. Iya. Kita tembak ke Rewa dulu deh ya. Ke Gelbi gimana? dulu. Iya. Gimana? Terima Gelbi, ini kasih. pertanyaannya langsung nih. Ya, kalau dari kita sendiri sih pas kita bikin memang harus ada BP segala macam. Iya. Cuman balik lagi ke niat sama passionnya kita sendiri sebetulnya. Jadi kalau dari kami sendiri, kita itu pengennya pertama memajukan juga olahraga kayak boxing, kickboxing dan muay thai di Indonesia. Terus selain itu kita juga pengen memperluas lagi atau memperbanyak lagi lapangan kerja, khususnya untuk dari atlet-atlet kita sendiri. Tentunya juga ada dari sisi bisnisnya sudah diperhitungkan. Sudah. Karena sudah mau buka cabang Malang segala di Surabaya dan Malang ini Coach. Iya, betul. Ini yang menjadi clue ya ketika kita melakukan bisnis gitu. Tidak serta-merta itu hanya sebatas hobi sesuai tema kita minggu lalu. My hobby is my business. Ya, berarti ini passionnya ya Coach ya? Betul. Jadi kalau ini bisa jadi fondasi buat seorang entrepreneur untuk melakukan ATM ya gitu. Baik para pebisnis muda. Ya mungkin satu orang lagi ya. Di rumah mungkin juga ada yang mau nanya ya? Iya. Kalau enggak langsung aja nih. Iya. Oh ya ada. Iya. Silakan. Mic-nya silakan. Iya. Ini kan sebagai orang awam ya Coach ya. Saya mau bertanya bagaimana awal dari bisnis ATM itu sendiri. Oke. Terima kasih. Apa yang dilakukan ya? Ya. Oke. Oke, bagus sekali pertanyaannya ini. Kalau ini mah Gelvi ke saya kelihatannya. Iya. Dia pengen tahu strateginya gimana sih? Ini yang saya selalu bilang Mister. Iya. Seorang pebisnis itu harus mendahului apa yang dipikirkan oleh coachnya gitu. Ini padahal ya memang kerangka berpikir seorang tertentu harus satu tahap di depan gitu. Ya. Tapi ternyata coachnya 2 kali di depan. Depan lagi. Tapi anyway, baik pebisnis bagi saya ini luar biasa ya gitu bahwa seorang entrepreneur atau pebisnis muda itu benar-benar kekuatan dia adalah melakukan ATM. Inilah yang menjadi keunggulan daripada pebisnis muda gitu. Iya. Oh, ada penelpon dari rumah. Kita layan dulu coach ya. Boleh. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Oh, mungkin terkesima. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, selamat malam. Oke, coach. Mungkin terkesima pengen tahu lebih jauh ya. Jawaban dari pebisnis muda tadi. Silakan. Baik, pebisnis muda. Untuk melakukan ATM tentu saya bilang tadi harus terukur ya. Terukur. Jadi tidak asal kita melakukan ATM dan kemudian ujung-ujungnya tentu tidak berhasil karena bisnis itu adalah selalu saya bilang. Ujung-ujungnya duit. Tapi di balik itu adalah bisnis itu adalah create money. Iya. Tapi sebelum create money adalah create value. Nah, ini kata kuncinya. Oh. Pertama, untuk melakukan ATM ada lagi coach. Ini untuk melakukan ATM kita kunci di situ. Oke, ya. Selamat malam. Halo. Dari siapa? Halo. Bisa sebutkan namanya? Halo, Anda berada di acara Nubis. Oke, coach, kayaknya terputus lagi. Ya, silakan coach. Silakan. Pertama, para pebisnis muda itu supaya kita berhasil melakukan ATM dan berkontribusi optimal kepada bisnis yang kita lakukan. Pertama yang kita lakukan adalah dalam melakukan ATM kita harus mencari yang namanya potensi diri kita gitu. Itu yang selalu saya bilang. Contoh Gelvi ketika dia melakukan yang namanya ATM olahraga Muay Thai ke Bandung lah istilahnya. Dia kan tidak hanya serta-merta ngambil itu dari Oke, nah bagian telepon sekarang ini aku akan kasihkan voucher kalau bisa masuk. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam.
Saya mau bertanya dengan Siap. Mas Jafri. Dari mana ini? Dari Ini mana? kan Halo. Untuk Muay Thai sendiri dari Thailand. Oke. Sedangkan Sewa Fight Gym sendiri kan di Bandung tuh. Iya, betul. Nah, ada kesulitan tertentu nggak dengan bela diri di luar negeri diterapin di Indonesia, terutama di Bandung? Apakah mungkin ada peraturan khusus ataupun misalnya legal tertentu yang harus diisi atau gimana untuk memulai bisnis Muay Thai ini? Paling itu sih. Oke, nah, dari siapa ini namanya? Oh iya. Oke. Nanti dia. Oke, kalau begitu langsung dijawab aja, Coach. Ya, Karena ini boleh. pertanyaannya Itu bagi Gelvi ya. Gelvi. Iya, Gelvi. Ayo silakan. Kalau dari legalnya sendiri sih, kita juga udah bernaung di, jadi ada grup juga. Oh, ada grup. Kita juga udah di dalam CV Rewa Perkasa Timur. Oke. Gitu. Jadi untuk legalisasi sendiri dari si Muay Thai ini sebetulnya belum ada sekarang. Terus kalau buat gitu apa harus ada izin? Enggak, karena belum ada legal, jadi belum ada izin yang harus kita ikutin kriterianya juga. Cuman kita juga punya sertifikat langsung dari Hong Kong Muay Thai Federation. Jadi ya, nah, tenanglah, udah ada sertifikat langsung. Iya, betul. Terus tadi yang Mas Endri tadi nanya, bagaimana hubungannya dengan menyesuaikan antara Muay Thai versi Thailand dengan di Indonesia? Iya. Sebetulnya dari Indonesia sendiri, kalau dari Thailand sama dari Muay Thai sama silat itu sebetulnya nggak terlalu jauh beda. Cuman mereka juga sama dari kerajaan yang dulu kan, kerajaan dulu. Iya, Melayu ya. Lebih ke kalau ke Indonesia sendiri, mereka kita bawa ke sini juga nggak terlalu susah karena di Indonesia juga udah masuk kayak taekwondo, terus karate dan sebagainya. Iya. Dan begini, Coach Mariza, mungkin diperdalam lagi karena gini, berhubungan dengan masyarakat ekonomi pasar bebas ya. Di pasar bebas nanti 2015 sesungguhnya ini kan percepatannya dari film ini, Coach. Betul. Karena kayak kemarin film Duel atau apa itu akhirnya banyak juga silat dibuka di luar negeri. Dan itu menjadi amati. Dan Amati. berkesempatan tuh ditiru. Nah, mungkin bisa diperdalam lagi nih. Nah, di sinilah. Oh, tadi yang penelpon tadi bisa dapat apa nih dari Gelvi ya? Iya. Voucher ya. Masih dapat voucher langsung dari atas nama Henry ya di Geger Kalong ya. Itu dapatkan satu Silakan, voucher ambil. penelpon Barusan ya. Iya, yang telepon tadi. Oke. Ya, Baik, silakan. Pelis Muda. Bicara tentang ATM, sekali lagi saya bilang jangan semata-mata mengatakan ATM aja, tidak ya. Ada hal-hal mendasar yang pasti kita kan harus mencapai yang namanya kesuksesan melakukan ATM itu. Jadi tidak hanya melakukan ATM tok semacam itu. Yang pertama, kita harus sesuaikan dengan potensi diri kita gitu. Potensi kita apa sih dalam hal melakukan ATM ini? Karena ini menjadi sumber untuk mencapai keberhasilan daripada ATM itu sendiri. Apa itu potensi? Jelas kalau Gelvi tadi bilang dia ada dari hobi dia, terus stand up fight itu adalah potensi dia, dan ini sesuai dengan karakter daripada Muay Thai ini ya, gitu ya gitu. Kenapa? Ketika kita tahu potensi diri kita, ini akan menjadi modal besar buat kita melakukan ATM. Ya. Itu yang pertama dulu ya. Oke. Itu yang pertama dulu. Dan luar biasa sekali. Gelvi ini luar biasa. Kita sudah di segmen ketiga dan tentunya pebisnis muda di rumah, jangan kemana-mana, tetap Anda ATM. Amati, tiru, modifikasi nanti. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Aku bukan wonder woman-mu yang bisa rasa sakit karena mencintaimu.
Perkenalkan, kami dari Bisnis Bandung memperkenalkan diri. Siapapun Anda dan apapun bisnis Anda, kami dengan senang hati menyebarkan informasinya. Bergabunglah bersama kami di Bisnis Bandung dan jadikan kami mitra usaha Anda. Bisnis Bandung merupakan surat kabar yang terbit sebagai pendamping mitra usaha penyiaran televisi Bandung TV. Surat kabar yang terbit sejak 3 Januari 2011 berisi berbagai informasi bisnis yang terjadi di Bandung Raya dan sekitarnya. Dan karena itu, kami Bisnis Bandung menyajikan berbagai informasi yang up to date, penuh dengan analisa dan investigatif. Tak lupa kami pun menghadirkan informasi ekonomi baik makro dan mikro. Tak lupa pula kami menghadirkan ekonomi yang berbasis pada kerakyatan yang merupakan ciri utama dari surat kabar ini. Ya, Bisnis Bandung merupakan mitra semua pengusaha yang selalu berpikir kreatif, inovatif, dan senantiasa kritis. Dan demikian informasi singkat mengenai Bisnis Bandung untuk Anda dan semoga bermanfaat dan Terima kasih. Siap. 3, 2, 1, masuk. Oke, tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Wah, luar biasa sekali, kita akhirnya tiba di sesi terakhir dari 4 sesi di acara Nubis ini. Pebisnis muda. Ini apa lagi nih, Mister? Oh iya. Ini Mister ini selalu bawa kejutan ya, buat pebisnis muda. sebagai host special magician ya. Gini kok, saya akan bermain dengan unicorn factor. Yap. Nah, saya punya keahlian satu. Oke. Saya diajarin guru saya untuk bisa menghadirkan uang di dompet. Mungkin bisa dompet. No, ATM lagi nih? Ya. Saya minta dompet aja, ada dompet? Saya nggak mau ya. Nggak ada. Saya nggak mau. Pi, kamu Pi. Nggak ada. Kamu Pi. Dompetnya nggak ada nih, Coach. Jadi Nggak dompet ada. saya nih. Nggak ada, nggak apa-apa. Ini nggak Nggak ada. Loh, tadi ada? Nggak ada. Tadi ada, Coach. Dompetnya tadi ada. Pi, saya nggak ada. Nggak apa-apa. Saya punya di sini, lihat kertas putih. Yap. Kertas putih, ada nggak apa-apa. Kertas putih aja saya perlihatkan seperti ini. Kemudian saya coba menghadirkan seperti ini. Wah, kemudian gini aja. Wow, muncul dari sini. Ini dompet Anda? Dompet Anda? Untung saya nggak dituduh sama si Gelbe, karena yang deket tuh saya masalahnya. Gua tadinya kalau bukan ini kan mau dihantam juga. Jangan dong, Fred. Yang penting bukan saya, Pi ya. Oke, Coach. Baik, selanjutnya Di ya. segmen keempat ini, Yap. kira-kira apa konklusi yang Oke. bisa disampaikan ke pebisnis muda di rumah? Baik, Silakan. pebisnis muda. Jadi kompetensi kemampuan yang harus kita kembangkan dalam berbisnis adalah melakukan ATM. ATM itu tidak dalam konteks di awal bisnis saja, tidak. ATM ini akan sangat kita gunakan ketika kita menumbuh kembangkan bisnis kita ke depan. Oh. Jadi jangan pernah berhenti gitu. Jadi ketika sudah dimulai berhenti, tidak. Tadi yang pertama ya, bahwa usahakan ketika melakukan ATM itu sesuai dengan kompetensi kita. Potensi diri kita apa sih gitu. Kalau tadi Gelvi bicara dia adalah senang olahraga bela diri gitu. Itu adalah potensi dia gitu. Iya. Dan dia lebih gampang melakukan modifikasinya nanti. Satu. Yang kedua, kita lihat pasar gitu. Ya, ketika melakukan ATM kita harus lihat pasar. Pasar kita menerima tidak? Iya. Ini penting. Karena apa? Selalu saya bilang, bisnis itu adalah create money, UUD. Ujung-ujungnya duit. Ujungnya duit. Iya. Karena ujungnya duit, ingat, duit itu ada di mana? Iya. Adanya di saku Konsumen. Oleh kenapa? Seorang entrepreneur ketika melakukan ATM harus bisa memberikan value kepada konsumen, sehingga uang yang ada di dalam kantong, tapi bukan dompet security ya gitu, bukan. Tapi bagaimana memindahkan uang dari saku konsumen, saku kita. Oh. Artinya apa? Itu menjadi value kita. Iya. Dua. Ya, yang pertama, yang kedua ya. Yang ketiga, para pebisnis muda. Bagaimana seorang entrepreneur itu melakukan ATM, khususnya modifikasi, itu harus melihat pesaing. Oh. Inilah PR luar biasa bagi seorang entrepreneur saat ini. Di GMB Entrepreneur School kita selalu menekankan, seorang entrepreneur harus menjadi ahli strategi. Ahli strategi. Wow. Kenapa gitu? Karena bisnis itu lingkungan selalu berubah. Ingat tahun depan tuh masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN. Suka tidak suka, yang bisa bertahan itu adalah yang memiliki yang namanya competitive advantage, yang memiliki keunggulan bersaing. Konsepnya seperti apa sih?
bagaimana seorang entrepreneur bisa memiliki yang namanya lebih baik daripada pesaing, lebih murah daripada pesaing, atau lebih berbeda daripada pesaing. Tapi tetap dia harus mengacu kepada namanya apa yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena apa? Yang ketiga tadi, setiap ATM yang dia lakukan harus bisa lebih unggul daripada pesaing. 3 ini, Mister. Berarti levelnya lebih harus di atas. Betul. Kenapa? Muay Thai punyanya Gilvi ini tidak akan bisa ini kalau kita tidak melakukan namanya nilai lebih. Jadi para pebisnis muda, apa yang kita pelajari malam ini adalah satu, kalau dalam melakukan ATM harus lihat potensi diri kita, sesuaikan dengan potensi diri. Yang kedua, lihat kemauan pasar. ATM itu harus sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, kita harus bisa lebih unggul daripada pesaing. Itu Wow, Mister. luar biasa. Beri aplaus buat Coach Meriza nih. Ini ilmu yang luar biasa malam hari ini. Dan tentunya saya harus mengucapkan terima kasih banyak buat Gilvi sudah bisa hadir menjadi sumber inspirasi di acara Nobis kali ini. Betul. Karena bisa mengajar, membuat Coach Meriza mengupas tuntas tentang bisnis menggunakan ATM. Betul. Ya, betul. terima kasih Gilvi. Sama-sama. Oke. Terima kasih Gilvi. Dan pemirsa, pebisnis muda yang luar biasa di rumah, tibalah kita di penghujung acara. Yang satu pasti bahwa ketika Anda melakukan bisnis, lakukan dengan hati, lakukan dengan cinta, karena apapun itu, Anda akan menjadi yang terhebat. Saya Mr. Man, sampai ketemu di acara Nobis berikutnya, di acara tetap di Nobis, yang muda, muda, yang berbisnis. berbisnis. What do I do without your smart mood? Drawing me in and you kick me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down, but going down, beautiful mind. I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't ride with me, but I'll be alright. My head underwater, but I'm breathing fine. You're crazy.